Puji nama Tuhan, saudaraku, kita berjumpa kembali dan saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita dipertemukan sekali lagi. Ini adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup saya pribadi, bisa berjumpa dengan saudaraku, demikian juga dengan saudaraku pasti diberkati Tuhan dalam kehidupannya sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Dan hari ini kita belajar mengenai negosiasi Lot. Ini adalah seri ketiga kita belajar tentang kehidupan Lot. Di seri pertama kita belajar mengenai keluh kesah orang yang didengar oleh Tuhan, dan yang kedua, seri kedua kita berbicara mengenai dari 6 ke 4, bagaimana ada orang yang mengolok-ngolok perkataan malaikat Tuhan atau juga tidak menganggap serius dengan firman Tuhan sehingga gagallah keselamatan yang Tuhan rancangkan bagi 6 orang, yaitu Lot, istrinya, kedua anaknya, dan kedua mantunya. Tapi sayang sekali kedua mantunya tidak dapat diselamatkan. Nah, saudaraku, hari ini kita belajar mengenai negosiasi Lot. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Kita baca dalam Kejadian 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. 5 ayat ini akan kita pelajari, saudaraku. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana, bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Saut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, negosiasi Lot. Ya, Tuhan berkata supaya Lot naik ke pegunungan supaya aman sampai di sana. Tapi dipandang oleh Lot, nggak mungkin deh sampai di sana. Ya, kemudian Lot negosiasi dengan kedua orang itu, dengan malaikat Tuhan atau wakil dari Tuhan, secara tidak langsung juga dengan Tuhan, walaupun bukan Tuhan ya, tapi dia utusan dari Tuhan. Bagaimana kalau ke kota itu, ke Zoar itu? Oke, kata kedua malaikat itu. Negosiasi. Mengingatkan kita negosiasi Abraham dengan malaikat Tuhan ketika mau memusnahkan kota itu. Bagaimana kalau ada 50? Kemudian tuh orang benar di sana, apakah engkau mau memusnahkan juga kota itu? Abraham kemudian berpikir lagi, kalau 50, bagaimana kalau kurang? Kemudian Abraham menawar, kalau 40 gimana? Oke, aku tidak akan memusnahkan kota itu. Kemudian Abraham juga berpikir, kalau ada 40, karena kota itu kan kota yang sangat berdosa, mendapatkan orang benar sangat sulit. Abraham kemudian berpikir lagi, andai kata 30, andai kata 25, andai kata 20, sampai kemudian dikatakan sampai kepada bagaimana kalau 10 orang, kalau ada 10, ya bagaimana kalau ada sampai 5. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada negosiasi, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita Tuhan itu bukan Tuhan yang ketat gitu ya. Ya, asal yang kita negosiasikan itu bukan sesuatu negosiasi yang kompromi dengan dosa. Ya boleh dong Tuhan, kalau dosa-dosa sedikit-sedikit, toh juga itu
Enggak, itu bukan negosiasi ya. Tapi negosiasi yang tidak berkaitan dengan dosa. Nah, saudaraku, ya banyak hal dalam kehidupan kita yang perlu kita lihat bahwa kita punya Tuhan yang mau bercakap-cakap dengan kita. Itu, saudaraku. Pelajaran hari ini, kita punya Tuhan yang mau berdialog. Bukan Tuhan yang saklek, bukan Tuhan yang kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu ya. Tapi bisa kita negosiasikan bukan dalam hal kompromi dengan dosa, gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalkan dalam keadaan sakit, Tuhan, saya nggak bisa datang ke gereja. Sementara di satu sisi, Tuhan bisa berkata, kamu harus beribadah, kamu harus datang ke bait sucinya. Bagaimana kalau dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa kita lakukan? Ya, Tuhan memaklumi. Hari ini kita melihat hati Tuhan. Hati Tuhan, Tuhan memaklumi kehidupan kita. Sama seperti Abraham, sama seperti Lot. Dia punya negosiasi dan kemudian diterima. Oke, kamu nggak usah naik ke pegunungan. Ya, aku terima usulmu dengan baik. Cukup sampai di kota itu, aku tidak akan menunggang balikkan, tapi segeralah ke sana. Sebab tidak mungkin saya menunda-nunda untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sungguh menarik kita punya Tuhan yang begitu baik, ya begitu mengasihi kita. Tuhan kita tidak ketat, tapi Tuhan punya, bisa kita ajak ngobrol, bisa kita ngajak berbicara, bisa juga kita ya kedekatan seperti seorang sahabat. Ya, tidak ada batas antara Allah yang maha tinggi dengan manusia yang hina. Tapi lewat kehidupan kekristenan ini kita boleh melihat tidak ada batas antara Tuhan dengan manusia yang hina ini. Kita bisa ngobrol, kita bisa menyampaikan dengan baik apa yang menjadi keinginan kita kepada Dia. Tuhan memberkati. Amin.